itu juga simbol-simbol seperti itu. Tongkat. Iya, tongkat jadi ular dan lain sebagainya. Dan kekristenan kemudian berkembang dipenuhi dengan simbol-simbol. Memang problematika yang terjadi. Iya, itu masalah pelik. Bagaimana peran kekristenan itu? Tapi ya, satu kesempatan yang indah kami akan memulaikan kembali percakapan untuk episode yang kedua dari topik Walian dan Tuang Pendeta dari channel YouTube kami, Bercerita Gereja dan Masyarakat. Dalam kesempatan ini, kami yang boleh mempercakapkan waktu lalu tentang topik ini, mengangkat kembali. Dan tentunya saya sebagai pewawancara yang mewawancara saudara kami ini, Mler Denny Pinontoan, yang secara kebetulan menulis tentang Walian dan Tuang Pendeta. Ada buku yang coba dipublikasi, dan dalam kesempatan ini kami akan mulaikan dengan semacam gambaran umum tentang bagaimana itu Walian dan Tuang Pendeta. Silakan. Ya, jadi tadi ya pendengar channel Bercerita Gereja dan Masyarakat bersama Pendeta Stefan Bones Manengke dan saya Denny Pinontoan, kita kembali mempercakapkan topik ini, Walian dan Tuang Pendeta. Ini lanjutan ya, Pendeta kedua. Jadi secara umum mungkin sudah tergambar pada episode sebelumnya bahwa buku Walian Tuang Pendeta itu di dalamnya berisi tentang sejarah perjumpaan kekristenan dengan keminasaan, terutama pada abad ke-19 yang direpresentasi oleh kekristenan melalui Tuang Pendeta dalam bahasa Melayu untuk menyebut sendling, atau juga pendeta pada umumnya di masa itu, lalu Walian sebagai imam atau pemimpin agama Minahasa. Dan kita sudah membahas lalu bagaimana kedatangan sendling dari Jerman yang bekerja pada badan sending Belanda yang berkedudukan di Rotterdam, yaitu Riedel dan Swarts pada tahun 1831, yang kemudian mereka menyelenggarakan apa yang disebut dengan pendidikan anak piara, dan mereka merekrut orang-orang muda Minahasa, baik laki-laki maupun perempuan, terutama laki-laki, untuk kemudian menjadi apa yang disebut penlong atau penolong. Tapi kemudian ketika Nicholas Grafland datang 1852-53, dia membuka sekolah pendidikan guru mulanya di Sonder, tapi karena terjadi wabah maka kemudian dipindahkan ke Tanah Wangko. Nah, dari situlah lahir atau muncul guru-guru pribumi Minahasa yang sudah memperoleh pendidikan modern, meskipun memang dimaksudkan dua hal sebenarnya, Pendeta. Dengan sekolah guru itu, baik dia di Tanah Wangko kemudian pindah ke Tomohon 1860-an, yaitu mendidik mereka sebagai guru untuk sekolah-sekolah, tapi juga mendidik mereka untuk membantu para sendling, yaitu pendidikan keagamaan dalam hal membaca Alkitab, merenungi Alkitab, memimpin ibadah lah. Kira-kira itu gambaran umum tentang buku ini yang sudah kita singgung pada episode sebelumnya. Oke, tadi kan Nadeni mengutip tentang peran penlong Ya, yang menjadi kader daripada para Tuang Pendeta, para penginjil dari Eropa yang datang dan membekali anak-anak atau pribumi-pribumi untuk tampil dan melayani. Sebagaimana mereka memang punya kiprah sebagai guru modern Minahasa yang pertama, yang tentunya berawal dari Ismail Tiwou, yang dalam identitasnya perlu ada hal yang dipublish, disampaikan kepada seluruh audiens yang ada. Sekiranya inilah kinerja seorang yang bernama Ismail Tiwou yang boleh ditampilkan, dan ini sejarah yang membuktikan.
Yap. Silakan dari yang lebih tahu boleh menyampaikan kepada publik. Silakan. Jadi di buku itu saya menyebut berapa nama eh, sebagai penlong dan guru-guru pertama Minahasa. Nah, di Tondano Riddle berjumpa dengan seorang pemimpin masyarakat dan keagamaan yang karena kedua anaknya meninggal di masa terjadi wabah di Minahasa pada tahun 1819, maka kemudian anaknya itu sudah orang tua meninggal, dan kepada si orang tua ini ditinggalkan seorang anak. Dia ada nama bahasa Makatanak Minahasa, tapi kemudian dia memperkenalkan si anak ini kepada Riddle. Dan karena anak ini tubuhnya dipenuhi dengan ya bekas-bekas luka yang berwarna hitam, maka kemudian teman-temannya sering memanggil dia hitam. Nah, dialah yang kemudian menjadi penlong pertama bersama dengan Riddle yang namanya Silvanus Hitam. Nah, dan dia dari keluarga walian sebenarnya, Silvanus Hitam ini. Orang tuanya meninggal ketika terjadi wabah cacar pada tahun 1819. Nah, di Langowan, Swartz bertemu dengan seorang yang kemudian menjadi penlong juga, namanya Adrianus Angko. Nah, dua orang inilah yang berasal dari Minahasa sebagai penlong yang diteguhkan. Jadi pada tahun 18 Sebagai pendeta. Sebagai penlong yang juga berfungsi sebagai pendeta, membantu para senling. 1840-an kalau tidak salah mereka diteguhkan sebagai penlong resmi. Jadi meskipun sebenarnya ternyata ada juga banyak penlong lain, tapi mungkin karena dua orang ini punya kelebihan dan menarik bagi Riddle dan Swartz, maka mereka kemudian diresmikan sebagai penlong. Lalu muncul namanya Ismail Tiwo itu. Dia sebelumnya adalah murid anak piara seorang kepala sekolah di Amurang. Lalu kemudian dia berniat untuk menjadi guru. Nah, waktu itu sudah berdiri sekolah guru di Tanah Wangko, dan kemudian dia disekolahkan di sekolah pendidikan guru yang dipimpin oleh Grafland. Dan dia menjadi seorang guru di Tateli kemudian. Ketika residen waktu itu meminta kepada Grafland untuk menyiapkan seorang guru yang akan memimpin sekolah di Tateli, itu sekolah gubernemen, sekolah pemerintah. Nah, si Adrianus Angko ini dia adalah seorang yang berasal dari keluarga walian juga. Lalu kemudian ada namanya, dia sudah tua, sudah senior sebenarnya, namanya Petrus Kowaas. Dia itu lahir bertumbuh di keluarga walian, imam Minahasa, sehingga ketika dia kanak-kanak dia masih melihat entah opanya atau keluarga atau masyarakatnya melakukan ritual-ritual Minahasa, dan masih tersimpan pada dia. Dan dia kemudian menjadi guru di Ranowangko, Tondano Pante sana. Dan dialah yang kemudian meskipun sudah Kristen, bahkan sudah guru, tapi disebutkan dalam banyak laporan oleh Senling tahun di abad pertengahan abad 19 itu, bahwa dia masih ya meski sudah Kristen tapi seolah-olah masih melanjutkan tata cara agama lama, tapi sudah dalam bentuk Kristen. Misalnya dia menyiapkan obat-obat dari daun-daunan, akar-akaran, berburu. Ya. Apakah itu yang dibilang inkulturasi? Ya, bisa juga dalam pengertian itu kemudian kontekstualisasi. Tapi menarik, yang melakukan ini adalah seorang Minahasa, seorang guru Minahasa yang menerima kekristenan, kemudian dia masih menghidupi warisan-warisan nilai kekristenan, warisan-warisan nilai keminahasan, tapi sudah dikemas dalam bentuk kekristenan. Nah, itu menarik ternyata. Dan seterusnya ada daftar nama yang lain. Ya, di sini Petrus Kowaas ternyata dibahasakan sebagai seorang rasul. Rasul Ranowangko. Rasul di Ranowangko. Ya. Sekiranya ada catatan-catatan yang bisa dipublish, disampaikan. Kenapa dia disebut rasul sedangkan yang lainnya tidak disebut rasul? Kira-kira begitu, silakan. Jadi dia pertama-tama tentu julukan daripada Senling, memuji dia. Lalu kemudian itu juga gelar pengakuan yang diberikan oleh masyarakat atau jemaat-jemaat yang dia layani. Apa yang luar biasa dari Petrus Kowaas ini, dia melayani sampai tua. Nah,
dia melewati suatu masa yang sulit di Minahasa, yaitu ketika terjadi lagi wabah. Dan kerjanya bersama Sen Ling Noi adalah menolong merawat orang-orang yang terpapar oleh wabah, oleh penyakit. Dan Sen Ling Noi meninggal. Tapi si Petrus Koas ini tidak meninggal ya, mungkin nggak tahu apakah dia sudah imun dan lain sebagainya. Tapi peran dari Petrus Koas setelah Sen Ling Noi meninggal ini adalah termasuk dia merawat dan juga bersama dengan masyarakat atau jemaatnya memakamkan orang-orang yang meninggal itu. Jadi itu apa ya, tugas pastoral, pelayanan yang utuh dari seorang penlong atau seorang guru Petrus Koas, karena dia melayani juga di jemaat sekitar. Mungkin ada sedikit catatan di sini yang perlu dijelaskan. Itu saya sendiri penasaran ya, menyangkut apa yang kira-kira boleh ditampilkan menyangkut pemakaman bagi ritual-ritual pemakaman bagi orang-orang Minahasa tempo dulu. Jadi sekalinya dikaitkan dengan konsep yang dibawa oleh para sendling. Iya. Silakan. Nah ini menarik, Pendeta. Jadi kaitan dengan Waruga. Jadi pemakaman sebelumnya adalah dengan membuat semacam wadah terbuat dari batu. Lalu kemudian Waruga itu adalah wadah dari mungkin satu taranak yang ketika ada yang meninggal dimakamkan di situ, tapi dia tidak dimakamkan selamanya. Dia hanya sementara sampai tubuhnya membusuk, lalu kemudian tinggal kerangkanya, dan kerangka itu dibawa pulang ke rumah dan ditaruh di apa yang orang sekarang bilang loteng. Karena dalam kosmologi orang Minahasa yang tergambar di rumah itu bagian sakral. Sehingga yang dimakamkan di Waruga itu sebenarnya berganti-ganti. Nah, dan ketika orang dimakamkan dia tidak diterlentangkan, tidak ditidur, tapi duduk jongkok, dan seolah mensimbolkan sebagaimana orang waktu lahir, dia di janin, di waktu dalam kandungan ibu. Karena apa? Karena pemahaman juga orang Minahasa bahwa itu untuk sementara dia akan menjalani kehidupan yang abadi itu, yaitu dalam bentuk jiwa atau yang orang Minahasa sebut mukur. Tapi karena kemudian terjadi wabah yang sering sekali terjadi wabah di Minahasa, maka menurut pemerintah Belanda dan para sendling bahwa itu tidak lagi efektif. Karena kalau misalnya kan karena 1850-an 40-an itu terjadi wabah besar lagi, dan para sendling melaporkan bahwa mereka mengumpul jemaatnya di gereja dan kemudian menyaksikan kematian beruntun di kampung itu, di jemaat itu dalam satu hari, maka pemakaman Waruga tidak efektif lagi. Mulai saat itulah diperkenalkan pemakaman seperti sekarang, dibenamkan di dalam tanah untuk selama-lamanya, yang dalam posisi tidur. Kalau dalam Waruga kan posisinya terlentang, bukan jongkok, atau bukan jongkok tapi seperti janin lah, dalam posisi seperti itu. Tadi ada mengangkat mukur di sini, istilah mukur ya. Jadi sekiranya apakah ada pertentangan antara katakanlah kebiasaan ritus-ritus di tanah Minahasa dengan apa yang dibawa oleh para sendling ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh para penlong yang ada, yang boleh diperkenalkan seperti halnya Ismail Tiwo, baru Petrus Koas yang disebut Rasul Ranowangko, dan seterusnya. Nanti sebentar satu. Silakan. Iya, jadi di Minahasa kita tahu bersama bahwa dalam banyak ritual agama Tua Minahasa, penghormatan kultus terhadap leluhur itu unsur penting sekali, yaitu dengan apa yang disebut mengalami kampetan trans. Jadi kampetan boleh dijelaskan kampetan ini gimana? Jadi seorang pemimpin ritual yang dulunya namanya Walian, kemudian sekarang Tonaas, lalu kemudian dengan komunitasnya untuk berkomunikasi dengan leluhur-leluhurnya, terutama yang disebut Apo atau Opo itu. Si Walian ini mengalami suatu keadaan yang disebut trans dalam bahasa ilmiah, tapi disebut dalam bahasa Minahasa kampet. Artinya jiwa mukur jiwa dari leluhur itu kemudian kampet itu kan dia saling berpegangan, saling lalu kemudian ya bahasa populer disebut kerasukan, tapi sebenarnya tidak tepat juga kalau disebut kerasukan. Tapi bahwa
jiwa leluhur mengambil tubuh, meminjam tubuh dari si walian atau tonas ini, lalu kemudian melalui tubuh dari si walian tonas ini dia berkomunikasi tentu dengan bahasa Minahasa. Nah itu diyakini sebagai upaya untuk memelihara hubungan dengan leluhur, terutama leluhur yang disebutkan sebagai anak-anak keturunan Limuut atau leluhur-leluhur yang agung, mereka itu yang disebut Opo, Apo, Dotu, yang kemudian membawa pesan-pesan tertentu. Sama halnya juga tradisi dalam ritual-ritual tertentu, misalnya ritual Tumalinga Sikoko yang dilakukan mungkin sampai sekarang mungkin ada satu dua komunitas yang melakukan itu, mendengar pesan burung, bunyi burung manguni melalui ritual itu. Nah jelas sedikit membahas ini, kita mendengar burung manguni. Jadi termasuk para sendeling yang datang ke tanah Minahasa, kemudian berhadapan dengan para walian yang ada, kemudian ditampilkanlah penlong itu sendiri, pembantu para sendeling, sekaligus boleh menampilkan diri sebagai pendeta dalam hal ini yang bekerja di ladang Tuhan, yang memberikan kira-kira ini bagaimana ini, karena bicara tentang ritualisasi di tanah Minahasa ini, apakah tidak ada betul masih sinkron atau justru ada semacam gesekan-gesekan yang mesti begini kok, mesti begini. Jadi budaya itu betul-betul dihancurkan, katakanlah begitu. Silakan. Sejak zaman Senling juga sudah ada pertentangan itu, karena menurut para Senling, tapi juga itu karena pengaruh kebudayaan Eropa pada umumnya, bahwa praktek ritual-ritual seperti itu adalah kekafiran atau tahayul, yang menurut mereka tentu itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Dan saya kira bukan hanya kekristenan dari Eropa yang kemudian mengkonstruksi cara pemahaman orang Minahasa terhadap ritual-ritual agama atau Minahasa, juga Kristen dari Amerika. Nah, baik Eropa maupun Kristenan Amerika dan kemudian itu Kristenan modern, Kristenan yang sudah di satu pihak mereka tentu menghayati secara spiritual, membaca Alkitab dan lain sebagainya, tapi sudah sangat dipengaruhi oleh pemikiran modern yang rasionalistis, termasuk ketika mereka mengamati atau melihat praktek-praktek ritual itu yang dikategorikan tidak masuk akal, atau bahasa lain tahayul. Dalam bahasa keagamaan itu kekafiran. Tapi semua disimpulkan sebagai yang bertentangan dengan iman Kristen. Tapi pertanyaannya pendeta, apakah yang mereka maksudkan bertentangan itu jelas-jelas dari pemahaman mereka terhadap Alkitab, atau itu sebenarnya lebih ke perspektif mereka yang berasal dari doktrin kekristenan? Doktrin kekristenan yang tentu dirumuskan oleh orang-orang Kristen pada satu konteks, ruang dan waktu yang tidak terlepas dari kebudayaannya. Nah, saya kira itu juga yang menjadi topik selama ini ketika kekristenan menanggapi agama luhur, agama suku atau agama tua dengan secara sinis. Kita masih bertanya, apakah memang itu yang mereka peroleh dengan membaca secara mendalam Alkitab, atau terutama hanya menggunakan Alkitab atas nama Alkitab, tapi perspektif mereka lebih dipengaruhi oleh doktrin yang dianut. Memang ada pemahaman umum, sebab ya tentu kalau kita kemudian coba periksa lagi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan membacanya, menafsirnya dan sebagainya, Alkitab tidak memiliki, kita tidak akan memperoleh satu pendapat yang seragam. Misalnya kan benar umat Israel dilarang membuat sesembahan dalam bentuk patung. Tapi Musa ketika dia berhadapan dengan Firaun, dia menggunakan apa? Dengan cara-cara seperti itu juga. Simbol-simbol seperti itu. Tongkat. Iya, tongkat jadi ular dan lain sebagainya. Dan kekristenan kemudian berkembang dipenuhi dengan simbol-simbol. Memang problematika yang terjadi. Iya, itu masalah pelik. Bagaimana peran kekristenan itu harus inklusif. Ya. Jadi ada suatu konsep
paham inklusivisme. Iya, betul. Baik Dalam terhadap hal ini- agama-agama lain maupun dalam hal ini kebudayaan. terjadi satu inkulturasi. Ya. Gitu. Jadi ada perpaduan antara budaya itu sendiri dan kekristenan. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang berikut. Berbicara tentang Penlong. Dalam hal ini Lambertus Mangindaan, sosok pribadi, orang yang mau senang berbicara tentang hukum, tentang hak-hak pribadi seseorang. Kira-kira bagaimana Saudara Denny bisa menggambarkan akan apa yang kira-kira bisa diceritakan tentang seorang hamba, seorang Penlong, seorang pribadi Lambertus Mangindaan dalam hal ini. Silakan. Ya, jadi pendeta Lambertus Mangindaan itu dia seorang dari Pondang Amurang yang pada tahun 1850-an dia dikirim atau pergi ke tanah Belanda untuk menempuh pendidikan guru. Tapi sebelum dia ada seorang yang bernama Josef Rasu. Dia dari Kumelembuai. Lalu kemudian karena dia punya bakat dan punya kecakapan, dia memang diutus untuk menempuh pendidikan guru di Belanda. Dan catatan sejarah mengatakan bahwa Josef Rasu ini sempat diminta untuk mengajar bahasa Melayu di salah satu universitas di Belanda. Jadi boleh dikatakan ya mungkin dia orang Minahasa pertama yang menjadi guru atau bahkan mungkin dosen di Belanda. Kalau se-Indonesia mungkin ada, kalau tidak saya pernah baca itu dari Sumatera kalau tidak salah. Tapi luar biasa sekali. Nah, karena waktu itu dulu perjalanan pulang selesai menempuh pendidikan, Josef Rasu meninggal di kapal. Sehingga dia tidak sempat berkarya dengan pendidikan yang sudah peroleh, dia sudah meninggal. Nah, si Lambertus Mangindaan ini menyusul kemudian dan dia menempuh pendidikan dan dia memperoleh jasa guru dan mungkin juga pendeta. Sehingga ketika dia diutus bersama dengan 2 sendling lainnya yang Eropa, jadi 3 mereka. Ketika selesai diutus dan dia sudah disebut sebagai sendling pribumi. Nah, luar biasa. Jadi dia boleh dikatakan sendling pribumi pertama Minahasa. Sebelumnya Penlong guru. Nah, lalu setelah dia pulang ke tanah Minahasa, dia sudah menjalankan fungsinya sebagai guru, tapi dia merasa didiskriminasi karena dia merasa sudah punya kompetensi sebagai pendeta atau sendling. Cuma dia ya tidak diberi haknya. Nah, karena pasti masih berlaku rasisme waktu itu. Para sendling yang kulit putih merasa bahwa pun dia sudah punya kompetensi tapi dia orang pribumi itu tidak layak dan dia melawan. Nah, ketika dia melawan, dia dikenai disiplin, kemudian akhirnya menjadi guru di Tondano, guru di Tondano Brood School. Lalu kemudian tahun 1870 dia menulis tentang perang Tondano, judulnya Ode Tondano. Itu si Lambertus Mangindaan. Dan dialah mungkin boleh dikatakan orang Minahasa Kristen pertama yang sudah berpikir tentang pentingnya gereja atau Kristenan di Minahasa berdiri sendiri atau independen dari gereja kolonial. Nah, pemerintah kolonial sebenarnya sudah lama mendorong gereja-gereja atau kekristenan di Hindia Belanda itu untuk mandiri, tapi selalu ditolak oleh Ines Kerk ini. Nah, dia dalam situasi itu menyatakan kritiknya si Lambertus Mangindaan. Oke, lanjut bicara tentang kerapatan Minahasa. Nah, apakah ini berkaitan juga dengan peran Lambertus Mangindaan dalam rangka pendirian yep. KGPM itu sendiri? Jadi mungkin kita bisa cerita menggambarkan, karena awal muda gereja di Minahasa ini adalah KGPM, kemudian selanjutnya GEMIM. Walaupun juga pelayanan penginjilan itu sendiri sudah dari GEMIM sendiri sudah ada sebelum tahun 30 sebetulnya, ya kan? Ya, kira-kira bisa digambarkan bagaimana? Jadi yang saya sebut di buku saya itu judul Kerapatan Minahasa itu tidak sama dengan kerapatan gereja KGPM, kerapatan gereja Protestan Minahasa, tidak sama. Karena KGPM itu nanti berdiri 1933. Tapi yang saya sebut di situ bahwa pada tahun
1870 dan kemudian berlanjut bahwa guru-guru Minahasa yang kemudian juga mereka menjadi penghantar jemaat-jemaat rutin melaksanakan suatu semacam perhimpunan lah, semacam pertemuan-pertemuan yang dihadiri juga para sendling, membicarakan tentang apa yang harus mereka buat sebagai pemimpin gereja di Minahasa dalam konteks ketika NZG mulai kekurangan dana untuk membiayai para sendling dan membiayai para guru, dan mereka sudah berpikir perlu ada sebuah upaya itu sembilan 1890-an. Nah, karena apa? Ternyata sudah ada gejala NZG ini sebagai badan seni akan mengalami krisis keuangan. Nah, sehingga pada tahun 1875 sampai 1885 jemaat-jemaat yang didirikan dan dipelihara oleh para sendling dibantu oleh para penlong dan guru-guru ini diserahkan ke Iniskerek, gereja negara atau gereja kolonial. Nah, karena mereka mampu membiayai oleh sebab mereka memperoleh dana atau subsidi dari pemerintah. Nah, sementara sekolah-sekolah tetap dipegang oleh NZG. Nah, dalam konteks itulah maka guru-guru ini rutin berkumpul, terutama ada disebutkan di situ ada satu kali mereka berkumpul di Tandengan Eris dan Ranomea itu, dan ramai sekali waktu itu. Ada hadir banyak guru-guru dan kemudian juga di hari para sendling, dan mereka melakukan percakapan serius, dan itu perhimpunan dari intelektual Minahasa sudah berpikir bagaimana baiknya gereja-gereja di Minahasa itu yang didirikan oleh para sendling mandiri, sehingga kemudian mereka menyebut diri Karapatan Minahasa. Jadi mungkin juga itu ada hubungan dengan kritik Lambertus Mangindaan, lalu kemudian itu juga menjadi kesadaran bersama dari para guru-guru, tapi jelas bahwa itu dalam konteks krisis keuangan yang dialami oleh NZG, sehingga orang-orang Kristen keturunan keberapa ini sudah berpikir bagaimana mereka mengupayakan agar Kristenan tetap eksis. Ini sejarah yang saya kira harus diingat terus dan digali nilainya dan semangatnya, spiritnya. Iya, artinya kekristenan bukan lagi barang asing, tapi Kristenan sudah menjadi bagian kesadaran spiritualitas orang-orang Minahasa, sehingga mereka kemudian harus mengupayakan itu. Dan itu yang saya sebut salah satu fenomena dari kekristenan kultural sebenarnya, pendeta. Demikian. Ya, mungkin dalam hal ini setelah kita mau tutup katakanlah bercerita gereja dan masyarakat ini dalam topik walian dan tuang pendeta, maka pada kesempatan ini kita perlu ada semacam closing statement, Ya. catatan terakhir yang boleh disampaikan kepada publish, kepada para penonton maupun kita semua yang mau belajar akan bagaimana cerita peran-peran sendling itu sendiri, baru peran-peran para penlong itu sendiri, kemudian para penginjil itu sendiri dalam rangka menarik satu garis lurus sampai pada penginjilan masa kini. Silakan, Ner. Jadi dari perspektif studi sejarah gereja, ketika kita belajar tentang pengalaman iman dari para pendahulu kita, itu juga dalam rangka berteologi. Karena sejarah gereja yang di dalamnya berisi tentang bagaimana hidup jatuh bangun dari kekristenan di situ masa itu teks teologi. Nah, gereja Masih Injil Minahasa yang setiap tahun merayakan atau mengingat kelahiran gereja ini sebagai gereja mandiri, sebagai gereja yang independen, setiap tanggal 30 September mestinya juga harus selalu mengingat dan menggali spirit dan makna dari yang kita bicarakan tadi, yaitu peran dari satu pihak sendling, ya, tapi tanpa para guru Minahasa ini mereka tidak akan berarti, dan kekristenan ini tidak akan berkembang. Nah, apa yang kita peroleh dari mempercakapkan ulang tentang sejarah para penlong, para guru Minahasa itu adalah suatu semangat untuk menghadirkan kekristenan yang khas Minahasa pertama. Kedua, suatu semangat untuk menghadirkan kekristenan
yang dapat membebaskan orang dari ketidakadilan, dari diskriminasi. Dan dengan demikian maka mereka mengembangkan kekristenan bersama mengembangkan kebudayaan Minahasa. Itu saya kira jangan dilupakan oleh gereja kita, Gemim. Jadi budaya itu layak untuk menopang, mendukung Iya, harus pastinya. eksistensi dari pelayanan itu sendiri. Kekristenan itu sendiri harus dibangun dari konteks budaya. Iya. Tidak bisa melepaskan diri dari pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang positif yang bisa Iya, dilihat dari betul. budaya kita, budaya Minahasa. Maka para Tou Minahasa, orang-orang Minahasa harus berani mengangkat dalam rangka mempublish. Inilah ciri khas kekasan pelayanan kekristenan yang ada di tanah Minahasa. Mungkin yang terakhir di sini lewat channel Bacirita Gereja dan Masyarakat ini, yang di dalamnya kita boleh membahas satu topik yang luar biasa dari tulisan Nerdeni sendiri, yaitu walian dan tuang pendeta. Karena itu perlu sekiranya para pemirsa, penonton yang budiman, penonton sekalian bisa memberikan subscribe, yaitu like, komentar-komentar, bahkan share kepada teman-teman semuanya, supaya sekiranya ada hal-hal penting yang perlu kita tampilkan yang bisa membawa hal-hal positif, hal-hal yang baik bagi pertumbuhan gereja dalam konteks masyarakat tertentu, termasuk masyarakat Minahasa yang perlu melihat secara jeli nilai-nilai apa yang perlu ditampilkan, nilai luhur bergereja, bermasyarakat sebagai satu kesatuan anak bangsa Indonesia. Saya kira kita perlu sikapi dalam tatanan secara holistik, secara keseluruhan. Terima kasih. Tabia. Oke.